bukan menghafal dikit. Buat apa? Makanya saya bilang, saya tentang banget. Itu nggak masuk akal. Saya nggak bilang bahasa Ibrani bisa. Kan kau bilang pintar bahasa Ibrani bisa. Enggak, aku nggak pinter. Tulisan kau maknain nih artinya ya. Mau? Loh, nggak bisa begitu. Kita ngobrol bahasa Ibrani. Kita ngobrol bahasa Ibrani, bisa nggak? Ini Makanya apa nih dengan sih? Santi ya, Nah, kau itu dengar siapa ya, sih ini ini? orang sebenarnya cuma bisa baca doang. Nggak apa-apa. Kalau Biar aku mau Kak belajar Santi baca melihat sebenarnya bisa nandar. nggak? Justru dengan begini biar Kak Santi melihat Nah, perbandingan betul. bagaimana akhlak Muslim dengan Betul. akhlaknya orang Kristen gitu. Iya, oh kelihatan akhlakmu kelihatan dari orang tahu siapa kau kok. Kau penghujat kok. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini mungkin berlaku juga dengan nabi lain gitu, seperti mungkin juga Nabi Muhammad gitu ya, ketika dia cuman dirinya saja dengan Tuhan gitu ya, berkomunikasi. Bagaimana penulis tahu untuk menceritakan itu semua secara detail jika konteksnya hanya tokoh itu terhadap Tuhan gitu. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Ini pertanyaan bagus ya. Luar biasa Kak Santi. Memang tepat saya diskusi dengan Kak Santi. Saya ngerasa hari ini saya naik value-nya gitu. Selama ini saya diskusi dengan teman-teman yang pertanyaannya malah membuat ilmu saya ketutup. Kali ini malah kayak mengalir gitu. Jadi nggak sia-sia saya belajar selama ini. Oke, pertama ini pertanyaan bagus. Bagaimana kita, nanti pertanyaannya ujung-ujungnya adalah tema kita yang ketiga sebenarnya. Tidak saya masukkan ya, tema tentang esensi Nabi. Bagaimana kita bisa menyelidiki Nabi itu bisa dikatakan benar atau tidak. Saya sepakat dengan perkataan Yesus, lihatlah dari buah perbuatannya. Lihat dari ajarannya. Nah, sekarang begini. Kalau Islam itu tidak perlu dipertanyakan saksi mata karena tidak pernah mengklaim bahwa informasi wahyu itu berdasarkan kesaksian manusia atau disaksikan manusia, Kak. Itu dulu, Kak. Standar kita berbeda dulu nih. Saya ulangi, Islam itu tidak pernah membuat statement atau klaim bahwa wahyu dari kata wa, dan ya yang artinya cepat tersembunyi, Kak. Nah, Kakak harus tahu nih, wahyu itu dari kata wa, dan ya dalam bahasa Arab artinya cepat dan tersembunyi dalam etimologinya. Terminologinya adalah informasi cepat tersembunyi yang diberikan Tuhan kepada hamba pilihannya, diantaranya Nabi dan Rasul atau mungkin hamba pilihannya lain. Itu wahyu. Karena kata wahaya ini sebelum masa Quran, Izutsu Toshihiko, seorang yang bisa berbahasa Arab, seorang scholar bahasa Arab juga, itu bahkan memberikan perspektif dari penelitiannya bahwa kata wahaya ini sebelum Quran datang itu maknanya adalah komunikasi. Dan ingat Kak, komunikasi itu tidak semua pakai suara. Kadang kita bisa bicara pakai mata, pakai gestur. Maka ada komunikasi yang tidak bersuara, Kak. Tidak semua komunikasi itu bersuara. Nah, dulu seorang penyair menggunakan kata wahaya ini untuk menggambarkan bagaimana onta, jantan dan betina itu berkomunikasi dengan gertakan-gertakan kaki. Artinya itu ciri-ciri tanda-tanda mereka mau kawin. Artinya mereka melakukan komunikasi. Maka wahaya ini ada dua dimensi komunikasinya, transenden dan imanen. Nah, masalahnya adalah kalau seandainya komunikasi itu transenden dari Tuhan kepada nabinya, kenapa harus ada saksi? Kenapa perlu saksi? Maka itulah kenapa nabi-nabi itu diperkuat mukjizat untuk membuktikan bahwa mereka nabi. Kalau ada saksi mata lagi yang menyaksikan nabi terima wahyu, maka nanti ditanya lagi siapa yang melihat bahwa saksi mata ini melihat nabi terima wahyu. Nanti ditanya lagi siapa yang melihat bahwa saksi mata ini melihat saksi mata untuk melihat wahyu. Ditanyakan lagi siapa yang melihat, siapa yang memvalidasi. Ya kalau begitu ngapain Tuhan mengutus nabinya, Kak? Mending kasih pengumuman aja dari langit. Wahai manusia, akulah Tuhan. Sehingga semua manusia menyaksikan suara Tuhan. Ngapain diutus nabi? Kenapa Tuhan mengutus nabi? Ya, alasannya banyak. Tapi secara rasional, salah satu alasan kenapa diutus nabi, karena Tuhan menghendaki yang mengajarkan manusia itu adalah manusia juga. Karena standar Tuhan manusia nggak bisa ikuti. Maka standar manusia pastilah manusia bisa ikuti. Itu kenapa nabi itu sebagai suri tauladan.
Maka cara membuktikan kalau saya pribadi menunjukkan Nabi Muhammad sebagai nabi yang benar, bahwa dia tidak berbohong, saya akan menyatakan kata-kata Yesus, lihat dari buah perbuatannya. Saya memberikan challenge kepada seluruh umat Kristen yang menonton seluruh dunia, ya. Saya berani menyatakan sikap untuk menantang seluruh skolar-skolar Kristen dan skolar-skolar Islam. Ketika Rasulullah distatementkan oleh Allah sidik, amanah, fatonah, artinya ada klaim dari Allah bahwa ini orang terjaga dari perbuatan dusta. Maka mohon dengan sangat tunjukkan bukti kepada saya, ada satu kesempatan atau literasi yang membuktikan Nabi Muhammad itu pernah berkata dusta. Sebelum kenabiannya diangkat dia sebagai Rasul, dia terkenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan ketika Bani Quraisy pun pergi keluar untuk mencari nafkah berdagang, harta bendanya terkadang mereka titipkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan bukti bahwa dia orang terpercaya. Tahu tidak Kak Santi? Secara waktu kecil dia sudah bekerja sebagai pengembala. Maka ketika dia bekerja sebagai pengembala, hanya orang yang dipercayalah yang bisa dititipkan harta benda di saat situasi kondisi alam pada waktu itu banyak perompak dan penipu. Pada saat Jazirah Arab sedang dalam keadaan jahilnya. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad layak dikatakan sebagai seorang nabi karena dia terpercaya. Tidak pernah ada satu bukti yang menunjukkan dia pernah berbohong. Nah, mohon maaf Kak Santi. Penulis Bible, Kak Santi tolong catat untuk mengkomparasinya, bukan merendahkan Yeshua. Saya tidak percaya Yeshua pernah berbohong. Ya. Saya adalah orang yang sangat membantah kalau Yeshua itu adalah pendusta. Ya, tetapi coba Kak Santi perhatikan bagaimana penulis Bible menggambarkan Tuhannya Kak Santi itu sebagai orang yang tergambarkan berbohong. Lukas pasal 24 ayat 46. Di dalam ayat itu berbunyi, Yesus mengutip dengan mengatakan, ada tertulis demikian Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Kak, sampai kiamat kurang 2 menit pun tidak akan pernah ditemukan ada ayat tertulis dalam kitab perjanjian lama Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, itu tidak pernah ada. Artinya penulis kitabnya kakak itu menggambarkan seolah-olah Yesus ini ngutip kitab yang tidak pernah ada. Atau probabilitasnya bisa jadi ayatnya ada tapi sudah hilang. Ini menunjukkan distorsi para Bible lagi, ada ayat yang hilang. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ada bukti konkret selama bahkan ribuan hadis yang diriwayatkan oleh para alim ulama, tidak ada satupun hadis yang ditemukan oleh para sekolah membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Itu, maka dari situlah kita tahu bahwa orang ini tidak pernah berdusta. Saya tanya kepada Kak Santi, jujur ke Kak Santi. Kak Santi berteman dengan Bang Loding dari kecil dan Bang Sangkal Diri. Dari kecil sudah berteman akrab sampai dewasa usia 33 tahun. Tiba-tiba Kak Santi mengenal Bang Loding tidak pernah berbohong selama sejak usia kecil, tak pernah berbohong, selalu berkata jujur. Nah, Bang Sangkal Diri ini pernah berbohong sekali, 2 kali, bahkan 5 kali sepanjang hidupnya. Lalu ketika kedua-duanya mengaku saya bertemu Tuhan, siapa yang paling dulu kakak percayai di antara kedua orang ini? Ya Bang Loding, secara pengalamannya. Itu dia. Itu secara psikologi bahwa kita bisa menempatkan Nabi Muhammad sebagai nabi dan dia tidak mungkin berbohong karena dia tidak punya kepentingan dan dia orang yang terbiasa jujur. Itu bukti. Nah, jadi pertama, kami Islam itu yang menjadi saksi kenabian itu bukan manusia Kak, tapi Allah. Ada ayatnya Kak. Saya kasih kepada kakak ya tentang saksi. Ya, saya kasih kepada kakak. Tapi silakan Bang Loding disapa tamu yang sudah hadir, biar yang lain juga punya kesempatan bicara. Iya. Assalamualaikum Kang Nandar. Waalaikumsalam Bang Loding, mohon maaf. Ya. Saya kemarin Kang Nandar, janji katanya mau nonton Uni sama Bang Loding. Tadi ditagih sama netizen. Ini Bang aja Nandar Bang Loding. udah janji katanya mau sama Iya. Bang Loding. Silakan. Saya dan Nandar satu teman-teman ya. Di mana ada Nandar di situ saya, di mana saya di situ Nandar ya. Karena kami bertiga satu. Tapi beda pribadi bisa dipisahkan ya. Ya, ini Kang Nandar ini Bu Santi, beliau ahli Ya. bahasa asli original teks Bible dari Yunani, Ibrani. Nah, kalau Pak Juan ini ahli mutar-mutar dia. Biar kita jadikan iklan dulu. Kenalan Bang Yonatan Nandar, ini Kak Santi ya. Kak Santi ini Yonatan Kenal Nandar, Kak salah Santi. satu apologet. Salam kenal, saya Santi dari Batam. Iya. Perkenalan dengan Kak Santi. Terima kasih Bang Nandar, terima kasih. Saya juga udah sering lihat Bang Nandar di komalnya Bang Loding, cuman kemarin belum ada Masya waktu untuk gabung. Iya, makasih banyak. Nanti bisa sharing juga.
Nah, hari ini kita Iya, masalah Ibu tidak Yuk, sambut yuk. juga ini Pak Juan dengan saya juga bagian timur, tapi dia timur sekali, makanya lebih gelap daripada saya kan? Iya, kurang kelihatan. Pak Juan dari timurnya dari mana? Dari Ternate juga ya? Iya, beliau dari Ternate, tapi beliau dulu yang Matahari kenal. Saya 1 jam kemudian baru kenal Matahari. Berarti Silakan. Hey, saudara sama Bang perkenalkan Rodin ya? diri dulu. Ya, perkenalkan dulu diri. Silakan. Ya, silakan Pak Juan. Dia biasa malu-malu baru ditangkap tadi soalnya. Silakan. Bicara, disuruh bicara, tidak bicara. Tadi diam, dia mau bicara. Bicara dulu. Bukan mute itu. Sambut dulu Bu Santi. Ini Kristen semua di bagian bawah Kristen. Silakan. Oh iya iya, 3 Kristen ya. Ya, iya. Cuma dia ini bagian tawuran sih. Sebagai keamanan dari pihak kekristenan saya kasih sama dia sih. Dibuka di mute, Komal- buka mute. Kenalan dulu, buka mute, kenalan sama Bu Santi. Mute, dibuka mute, mute. Tidak kedengaran Pak Juan, tidak kedengaran. Oke. Nah, bicara. Pace loading itu dia orangnya lucu-lucu, jadi biasa. Iya betul, betul. Dia itu kan orang biasa lucu-lucu juga toh. Jadi, Iya betul. makanya tadi dia kita bilang senang. matahari duluan muncul dan apa ya, itu biasa itu. Iya. Cuma nanti kehadiran Bang Juan di sini jangan cuma jadi bodyguard atau security kata Bang Loading ya, ikut bantu kita dalam merespon. Iya. Saya juga ada baru buka HP, jadi saya persis lihat ada apa penjelasan dari Rifa ini, makanya saya coba naik. Ya, ya, ya. Karena topiknya bagus Setelah banget ya. naik coba noise. Bisa Begitu naik saya coba noise dia. tanggapi Coba noise. pernyataan Uni Rifa tadi, Bang Lodi. Oke, boleh. Silakan kita kembali ke topik. Oke. Bang Juan di mute dulu. Biarkan dulu dari pihak Kristen. Silakan. Pak Sangkal diri. Silakan. Oke. Kitab Lukas itu ditulis tahun 60, antara 60 sampai 90 tuh baru siap tuh. Ya. Nah, sementara Yesus Kristus diperkirakan umur 32 tahun atau 33 tahun. Artinya di tahun 33 Yesus sudah tidak di dunia lagi. Nah, lalu Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tugasnya mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang pernah dikatakan, mengingatkan segala sesuatu tuh. Nah, jadi penulisan Lukas ini, makanya ada tertulis di sana, orang menyebut dia seperti tadi yang di Lukas 3 ya. Itu Roh Kudus itu yang mengingatkan Lukas sehingga dia menulis seperti itu. Begitu ya. Dia menulis seperti itu. Nah, terus yang kedua, Lukas ini menyelidiki karena ada di dalam konsep agama ajaran Kristen, segala sesuatu itu harus diuji. Roh-roh itu harus diuji. Apakah benar ini Roh Kudus yang datang kepada Lukas? Nah, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, itu sebenarnya penyelidikan yang dimaksud oleh Lukas, dia menguji roh tersebut. Dia menguji apakah ini benar Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, apakah ini yang dijanjikan Tuhan dan ini yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, mengenai silsilah Yusuf ya, kenapa diturunkan kepada Yesus? Dalam tradisi Israel secara adat, kalau anak angkat itu diangkat, dia mengambil alih dalam silsilahnya bapak angkatnya tersebut, gitu. Jadi artinya pengangkatan Yesus Kristus menjadi anaknya Yusuf, walaupun dia secara biologis bukan anak Yusuf, itu sah secara adatnya Israel ya, adatnya Israel. Jadi di Indonesia juga banyak seperti itu, banyak orang Batak mengadopsi malah dikasih marga, begitu ya, malah dikasih marga. Jadi memang di dalam ajaran Israel juga ada marga-marga ya kan, 12 suku ya. Jadi ada sedikit mirip karena saya juga punya saudara yang memang
punya anak angkat secara sah, diadati, dan dia dijadikan menjadi marga. Misalnya marga Simanjuntak, ya marga Simanjuntak begitu ya. Jadi otomatis kalau bapaknya marga Simanjuntak nomor 15, dia menjadi marga Simanjuntak nomor 16. Begitu, itu sah-sah saja. Nah, ini yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa pengwahyuan Injil itu bukan ketika Yesus berada bersama-sama dengan mereka. Kita tahu Yesus Kristus tidak pernah meminta kepada murid-muridnya untuk menulis apa yang dia katakan. Tetapi itu nanti setelah Yesus kembali ke sorga, dia mengutus Roh Kudus, dan lewat pengwahyuan melalui Roh Kudus inilah semua Injil ini ditulis kembali atau ditulis. Ya, makanya Injil Lukas ini ditulis antara tahun 60 sampai tahun 90. Begitu. Artinya Yesus sudah tidak ada di dunia pada tahun itu. Jadi mengapa Lukas bisa menulis? Ya karena dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Begitu, Uni. Langsung tanggapi aja Kak Santi ya, izin ya. Maka kalau begitu jawabannya, maka diskusinya tidak bisa dilanjut secara akademis karena kita tidak bisa menggunakan metode apapun untuk memastikan itu Roh Kudus beneran atau tidak. Ya, itu dulu. Itu adalah klaim teologis dan kita tidak masalah dengan itu. Kita berusaha diskusi akademis. Nah, statement bahwa Lukas itu menyelidiki Roh Kudus itu juga asumsi. Bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Karena Lukas tidak pernah tertulis sebagai murid di antara 12 murid, bahkan di antara 70 murid, hanya diyakini saja. Diyakini kok. Lukas ini pun masih menjadi pertanyaan, siapa sih Lukas ini? Menurut orang Kristen dia adalah dokternya, sahabatnya Paulus segala macam. Apakah dia pernah bertemu dengan Yesua? Kita minta data itu tidak akan pernah ada. Ya, itu dulu. Dan bahkan jangankan sampai ke sana, kan saya sudah katakan. Bahkan penulis kitab Lukas pun belum tentu adalah Lukas. Kalau ada ya silakan berikan bukti secara ilmiah dan akademis. Kalau hanya keyakinan, saya bilang nggak bisa diperdebatkan. Saya tanggapi begini secara logikanya ya. Bapak, perkara Lukas pasal 3:23 itu jangan dianggap sepele. Jangan mengatakan bahwa oh sebenarnya secara hukum sah-sah saja kok. Kita nggak bicara ini, kita bicara tentang nubuatan dan penggenapannya, Pak. Nubuatannya itu bukan anak sah secara hukum, Pak. Bukan silsilah secara hukum, Pak. Kalau Tuhan memberikan nubuatan dalam kitab 2 Samuel dan kitab Yesaya bahwa nanti keturunan Daud secara biologis itu hadir seorang nabi atau seorang juru selamat, tiba-tiba ternyata penggenapannya bukan anak kandungnya, maka ini Tuhan sedang berbohong. Jangan fitnah, itu sangat mengerikan loh konsekuensi logiknya loh. Dalam 2 Samuel pasal 7 nomor 12 ayat 16 sampai 16. Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan tetap memegang tahta dan kerajaannya akan diteguhkan. Ini keturunan, Pak, bukan hasil hubungan anak tiri dan enggak. Dan tidak ada di situ tertulis bahwa ini, bayangkan ya, Pak ya, Tuhan memberikan informasi kepada orang Yahudi. Yahudi, nanti saya akan utus juru selamat kepada kalian. Ciri-cirinya adalah dia keturunannya Daud. Tahu-tahu ternyata dia bukan anak kandung Daud, tapi anak tiri dari keturunan Daud. Ini Tuhan ngapain ngasih tahu kalau dia akan adalah keturunan, ngapain kalau gitu? Karena ternyata penggenapannya bukanlah anak kandung Daud, bukan keturunan darah spermanya Daud atau darah dagingnya Daud, tapi anak tiri. Kita nggak mempermasalahkan bahwa Yesus itu status hukumnya bagaimana, itu nggak ada hukum urusannya dengan agama. Itu urusan kepemilikan, itu pertama. Secara teologis. Yang kedua, yang saya bahas di sini adalah klaimnya Kak Santi dan klaimnya Bapak bahwa Bible itu adalah informasi dari Roh Kudus. Lalu kalau memang betul itu informasi dari Roh Kudus, kenapa anggapan orang itu menjadi sebuah statement teologis bahwa itu silsilah Yesus? Kan anggapan orang. Kalau Roh Kudus yang menyampaikan, kenapa muncul dari tuduhan orang? Bang Loding ini dia kemudian lahir dari seorang pria bernama, taruhlah namanya bapaknya Prabowo. Nah saya nggak tahu, ternyata Bang Loding ini bukan anak kandung Pak Prabowo. Lalu ketika saya sebagai orang yang hanya melihat bahwa mamahnya menikah dengan Pak Prabowo, saya tuduh dia, Loding itu sebenarnya anak kandung Prabowo loh. Karena saya kan nggak ngintip. Ketika Bang Loding diproses, saya nggak tahu ada Roh Kudus datang kepada mamahnya berkata, wahai ibunya Loding, saya akan menganugerahkan kepadamu seorang anak. Saya kan nggak tahu itu. Itu kan informasi transenden.
Siapa yang bisa menjadi saksi hal seperti itu? Kalau ada ya silakan buktikan. Itu kan klaim. Nah, ternyata ketika saya nggak tahu apa-apa tentang keluarga Bang Loding, saya bilang kepada orang-orang, tahu nggak kalian? Bang Loding itu adalah anak kandungnya Pak Prabowo. Lalu si Lukas yang mengetahui bahwa Yesus ini adalah anak dari Roh Kudus mengatakan, membuat sebuah pernyataan. Makanya ditulisnya begini, Pak. Menurut anggapan orang, bukan menurut ilham Roh Kudus. Itu beda, Pak. Bukan menurut Roh Kudus. Kalau Rasulullah SAW itu adalah perkataan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Quran. Bukan menurut Abu Bakar. Bukan. Tapi ini menurut anggapan orang. Dan ini pun kita masih banyak pertanyaan nih. Orangnya siapa? Apakah pendusta kah? Apa jangan-jangan orang itu adalah tukang gosip kah? Apakah orang itu adalah orang yang benci kepada Yesus sehingga dia fitnah Yesus bahwa dia anak kandung Yusuf? Kita nggak tahu sumbernya pun siapa. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengilhamkan kepada Lukas pandangan orang yang orangnya sendiri nggak tahu siapa? Ini bukan ilham dari Tuhan, Pak. Ini adalah gibahan orang yang menjadi ayat dalam kitab suci. Maaf kata-kata saya agak sedikit pedih. Mudah-mudahan ini mengobati teman-teman agar paham yang saya maksud. Kalau semuanya ilham dari Roh Kudus, maka tentulah bukan pandangan keliru tentang Yesus, tapi menurut Tuhan dia adalah dari Roh Kudus. Tuhan yang berkata. Melalui siapa? Tuhan berfirman kepada Lukas, mengatakan bahwa wahai Lukas, dia adalah anak dari Roh Kudus. Baru Lukas menuliskan, Tuhan berfirman kepada saya bahwa sebenarnya dia adalah anak dari tirinya Yusuf secara hukum sah. Nah, itu bagus. Tapi ini Tuhan mengilhamkan anggapan orang. Dan anggapan orang ini menjadi fitnah besar kepada Yesus dengan tertulis di perikopnya oleh gereja dituliskan silsilah Yesus. Kalau memang silsilah secara hukum, kasihlah di situ kata-kata silsilah secara hukum biar kita nggak salah paham. Karena kan kalau gini, Pak, Rifa anak siapa? Anak Pak Yahdiman. Nggak ada orang bertanya anak kandung anak tiri karena orang tahu itu bapak kandung saya. Tapi Rifa anak siapa? Anak Bang Loding. Pasti orang tanya karena orang tahu anak saya anak kandungnya Yahdiman. Maka ini anak apa lagi nih? Anak angkat Bang Loding, anak tirinya Bang Loding. Jelas ada anak apanya di situ. Nah, kalau memang Yeshua ini bukanlah anak Yosef, dia tidak berhak dikatakan silsilahnya adalah silsilah nenek moyang Yosef. Maka di situ perikopnya bukan silsilah Yesus harusnya, tapi silsilah Yosef. Yesus itu numpang silsilah karena diakui secara hukum aja, tapi esensinya bukan. Alias silsilah palsu, bukan silsilah asli. Gitu ya Pak ya. Silakan Kak Santi mau tanya boleh, Juan mau nanggapi boleh, silakan. Saya tanggapi sebentar, Bu. Begini, Bu. Tadi saya katakan Lukas ini menulis di tahun 60. Jadi dia tidak menulis peristiwa di tahun 30. Jadi dia tulis itu di tahun 60 melalui ilham Roh Kudus. Begitu. Jadi di tahun 30 menurut Lukas, ada menurut pendapat orang tuh. Begitu maksudnya, Bu. Jadi dia, Lukas ini melalui tuntunan Roh Kudus, dia mendapat suatu pengilhaman bahwa di tahun 30 atau di tahun ada orang sebelum, menganggap Yesus anak Yesus gitu. Saya paham. Iya. Saya paham. Nah, gitu. pertanyaannya adalah menurut Bapak anggapan orang itu anggapan benar atau anggapan salah? Anggapan salah. Ya kalau begitu Anggapan jangan salah. bilang itu silsilah Yesus lah kalau gitu. Jadi begini, kenapa Nah, itu disebut salah. silsilah Yesus, Bu? Maria ini kan anak dari keturunan Daud, toh, Bu. Ya, Maria ini. Terus apa hubungannya dengan Nah, Bunda Yesus Maria? Di situ itu tidak ada nama Bunda diperanakan. Maria. Ya, diperanakan kepada Bunda Maria dan diperanakan Nggak ada kepada urusannya Yusuf. Pak. Di Lukas 3:23 itu tidak menyebutkan Betul. silsilah Bunda Maria Pak. Bapak baca deh silsilah itu. Silsilah itu Iya, adalah silsilah makanya Yosef. tadi, Bu, maksudnya gini, Bu. Tentang nubuatan bahwa dia akan lahir dari tunas Daud. Ini kan berhubungan nih, karena Maria itu keturunan Daud. Begitu. Iya, tapi kenapa harus silsilah Yosef yang didompleng, Pak? Apa urusannya dengan nubuatan? Silsilah Maria juga didompleng, Bu. Ya mana? Di mana silsilah Maria, Pak? Di situ nggak ada. Di Matius kan ada tertulis, kan ada berbeda. Ya silakan Bapak baca. Kalau ya silakan tunjukkan kepada saya nama Bunda Maria di situ. Ada. Ya silakan.
Coba saya buka ya. Jadi Alkitab itu memang menulis ada perbedaan dua sumber tentang silsilah Yesus. Ya, silakan tunjukkan kalau salah satu sebentar. silsilah Bunda Maria, Pak. Sebentar, Minta tolong kita tunjukkan datanya dulu, karena nanti Nah, saya itu di takut Bapak Matius nanti 1. khawatir. Ya, Di silakan Matius dibaca, silakan. 1, Silakan inilah dibaca. silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jera, dan dari Tamar Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rahabiam, Rahabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan, nah saya langsung aja ya, ke bawah aja terus ya. Nah, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruh ada 14. Memperanakan siapa, Pak? Yakub Yusuf. memperanakan siapa, Pak? Yakub Oke. memperanakan Apa urusannya Yusuf, dengan Bunda Maria? Coba saya baca lagi silsilah Yesus yang lain begitu. Karena Silakan, ada silakan. dua Hanya dua, silsilah. Pak. Ya. Saya tahu, Iya. saya hafal Pak silsilahnya itu sebenarnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tidak ada nama Bunda Maria di situ. Kedua-dua silsilah menyebutkan silsilah Joseph. Sebentar Bu ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang silsilah, saya berharap ini menjadi materi khusus karena sangat banyak sekali polemik tentang silsilah ini. Pertama, silsilah 1 tentang Joseph menceritakan keturunan dari Solomon dari dalam kitab Matius. Tapi di kitab Lukas justru mengambil Nathan yang adalah adik beradik dari Solomon. Nah, ini bingung kita nih. Jadi Joseph ini sebenarnya keturunan Solomon atau keturunan Nathan nih? Nggak mungkin kedua-dua orang ini membuahi satu wanita lalu beranak, itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Begitu. Nah, silakan dipelajari dulu Pak ya. Ya Juan, kalau mau menanggapi boleh. Kalau Kak Santi juga menanggapi boleh. Biar Pak Sangkal membaca dulu. Mudah-mudahan tidak berganti menjadi Sangkal Bible ya Pak namanya ya. Ya. Bercanda. Silakan Kak Bang Santi. Fuad atau saya? Oh, saya ya. 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 Saya menanggapin juga yang dari Pak Sangkal. Yang setahu saya, kalau untuk silsilah dari Maria itu tidak dijelaskan detail oleh Alkitab juga, Bunda. Ya kan? Kenapa harus dari silsilah Yusuf? Karena kita tahu juga secara tradisi Yahudi itu patriarki kan, garis ayah. Betul. Makanya Yahudi seperti Arab Kak. Nasab itu ke ke bapak. Iya, sama kayak orang Batak juga gitulah ya, marganya gitu kan. Jadi memang kalau dari Maria sendiri itu tidak dibunyikan juga secara detail, tapi dia hanya sampai dibunyikan ke keturunan Daud juga, kan begitu kan, sama-sama dari keturunan Daud. Nah, kalau yang itu mungkin saya tidak terlalu mau dalam soal silsilah Yesus. Tadi Oke, saya silakan Uni, Kak Santi. yang pertanyaan saya ke Uni tadi. Saksi mungkin ya, belum, saksi ya. ya yang saksi Saya tadi. Jadi nih, saya sudah bikinkan materi buat Kak Santi. Boleh saya jelaskan sedikit? Saya akan bacakan Al-Quran surah keempat ya, ayat 166. Saya tunjukkan dulu Qurannya Kak Santi. Ini jawaban buat Kak Santi dari Quran. Jadi sebelum Kak Santi bertanya itu, Al-Quran itu sudah menjawab. Saya hanya menyampaikan kalam ilahi supaya Kak Santi memahami bahwa dalam Islam itu yang menjadi saksi kenabian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tunjukkan. Ini dia. Sorry. Quran surah An-Nisa. Kita buka Quran surah An-Nisa ayat 166 ya. Aduh, mana nih? Nih. Kak Santi boleh cross check juga ya. Boleh cross check nanti Kakak lihat terjemahannya. Pernyataan bagaimana Al-Quran menyatakan bahwa saksi kenabian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti mind blowingnya adalah itu dibenarkan oleh Yeshua. Saya akan tunjukkan datanya. Anissa Quran 100. surah An-Nisa 166. Karena Kak Santi silakan baca terjemahannya aja. Terjemahan itu membantu kita untuk tahu apa yang tertulis gitu. Walaupun itu tidak bisa menjadi penafsir, tidak bisa mengambil tafsiran dari sana. Terjemahan itu kadang
tidak sepadan gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi syahida. Ini dia. Tetapi Allah menjadi saksi atas Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menjadi saksi dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, ternyata Kak Santi ini bukan hanya ada dalam Al-Quran saja. Sekarang saya tunjukkan kepada Kak Santi bagaimana ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, kamu bersaksi dari dirimu sendiri, maka kesaksianmu itu tidak benar. Lalu apa jawab Yesus, Kak Santi? Persis kurang lebih sama seperti Quran. Ya, ini saya tunjukkan ayatnya. Sebentar saya bukakan dulu. Catat ayatnya nanti. Ini ayat kesinambungan antara ajaran Islam dan Yesus ya, dan bertentangan dengan Kristen yang selalu meminta saksi. Ya. Bentar. Saya tunjukkan ayatnya Kak Santi, lihat Yohanes pasal ke-8 nomor 14. Dan ini konteksnya itu tentang orang Yahudi ya. Ayat 17-nya kita baca nih biar Kak Santi tahu konteks ayatnya. Ayat 17-nya nih. Nah, di ayat 17-nya kita di ayat 13 deh. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Sama persis seperti orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad bersaksi sendiri, maka dia tidak benar. Ya. Ternyata sama persis. Lalu ini kata orang Farisi kepada Yeshua di ayat ke-13-nya. Maka jawab Yesus kepada mereka, ya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Maka wajarlah para nabi itu bersaksi dari dirinya sendiri, lalu yang menyaksikan adalah Allah Azza wa Jalla sebagai pengutus nabi itu. Tak butuh kesaksian manusia lain. Bahkan dalam kitab Kakak, apa kata Yesus terkait saksi manusia? Ya, kata kita tunjukkan ya. Nih, kita bagaimana kesaksian manusia di hadapan Yesus. Ini konteks ayatnya kakak bisa baca dalam Yohanes pasal 5 nomor 34 ya. Nah, Yohanes 5 nomor 34 silakan dibaca. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Ini kata Yesus. Namun aku mengatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Tuh. Dan saya bingung ketika Yesus berkata aku tidak membutuhkan kesaksian manusia, kenapa standarisasi Nabi itu harus ada saksi manusia menurut Kristen? Saya nggak tahu dapat dari mana itu. Jadi perbaiki metodologinya, maksudnya cara berpikirnya itu bahwa tuntutan saksi terhadap Nabi itu tidak pernah ada dalam standarisasi Torah dan juga ajaran Yesus dan Nabi Muhammad. Maka gugurlah orang yang mewajibkan Nabi harus ada saksi, karena nanti gugur semua Nabi dalam Bible. Ketika Musa ke Gunung Sinai, dia tidak membawa satupun sahabat dalam perspektif Biblika. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, nggak ada mata yang orang yang melihat. Siapa yang menjadi saksinya di situ? Ketika Elia terangkat, apakah betul Elisa berada melihat langsung? Siapa? Apakah siapa yang melihat Elisa melihat? Jadi nanti bertanya kita lagi, kenapa harus ada saksi gitu? Karena banyak istilah-istilah informasi dalam Bible itu pertemuan Tuhan bukan secara ramai orang ya, tapi secara bersembunyi-sembunyi gitu. Jadi tidak ada saksi, tidak diwajibkan saksi manusia dalam proses perwahyuan, karena itu nanti akan menghancurkan semua nabi dalam Bible, karena nggak ada yang punya saksi manusia gitu. Iya, makasih Uni. Ya, saya setuju Uni. Apa yang dibunyikan di kitab suci, Alkitab sama Al-Quran, Wahyu, itu diimani. Kan seperti itu kan Uni? Tidak perlu saksi. Ya, kita sama-sama umat Muslim dan Kristen sama-sama mengimani bagi yang percaya. Nah, yang saya sampai hari ini, Uni, masih tanda tanya untuk dua kitab suci ini,
bagaimana melihat kalau isi dari kitab suci ini sampai sekarang ini itu akurasinya sempurna, sudah benar 100%, di mana kita sendiri tidak tahu juga dan tidak mendapat kalau manuskrip awal itu masih ada apa tidak. Nah, itu yang mungkin bagi saya pertanyaan besar, karena kalau dibilang salah satu kitab suci di dunia ini sempurna, saya akan bertanya juga dari hati paling dalam Uni Rifa dengan pernyataan saya, apakah benar selama apa yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna? Kalau masih Mantap. tempat Ini yang sebenarnya itu- salah satu materi kita, Kak. Itu masuk materi transmisi kitab suci. Kan saya bawa dua tadi kan, esensi kitab suci, pembuktian dan alasan kenapa kitab suci, dan yang kedua adalah transmisi. Kakak sudah masuk ke poin transmisi. Banyak teman-teman di bawah bilang Unirifa terlalu panjang ya, karena saya menjelaskan. Kak Santi bertanya, tentulah penjelasan lebih panjang daripada pertanyaan saudara-saudara ya. Nah, perhatikan teman-teman ya, Kak Santi bertanya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini tidak pernah terdistorsi? Kak Santi harus tahu, saya bisa membuat klaim yang tidak bisa terbantahkan. Bukan karena saya Islam, tapi karena saya belajar. Sepanjang sejarah peradaban, Kak, tidak ada satu buku pun yang bisa dihafal oleh jutaan manusia, bahkan anak kecil sekalipun, hanyalah Quran. Yang dokumentasinya itu bukan hanya sekedar tulisan manual script, tapi juga punya hafalan-hafalan di setiap jiwa para hafiz Quran. Dan Kak Santi, inilah kenapa salah satu hikmah adanya ritual haji itu adalah verifikasi bahwa Quran saya dengan Quran di Afrika itu sama. Nanti saya akan masuk ke dalam ranah dialek qiraat yang berbeda, tapi itu diajarkan oleh Rasulullah, saya punya hadisnya. Tapi kita bukan masuk ke situ dulu. Artinya begini Kak Santi, kalau memang seandainya ada distorsi di Quran, maka tentulah Kak Santi akan mendengarkan di berita di TV Arab, berita di TV Spanyol, berita di TV Amerika, di mana banyak sekali propaganda terhadap agama Islam yang menyudutkan agama Islam. Itu akan muncul, terjadi pertengkaran antara makmum satu dengan makmum lainnya karena tidak terima dengan bacaan imamnya waktu mereka naik haji. Kenapa begitu? Karena ketika orang naik haji Kak Santi, imamnya satu, itu yang ikut dari belahan dunia semua menjadi makmum. Jangan tuduh bahwa mereka semua nggak hafal Quran itu. Ya, inilah bukti konfirmasinya bahwa Kak Santi pernah dengar istilah blockchain nggak? Ya, kayak Sistem blockchain tahu nggak? Sistem blockchain itu adalah data, dokumen-dokumen yang semakin panjang waktunya semakin kuat pengukuhannya karena banyak orang yang bisa membuktikan mengakses dokumen itu. Jadi seperti semakin lama semakin kuat. Begitulah Quran. Pertama Nabi Muhammad SAW hafalkan, lalu diajarkan kepada 5 sahabat. Jadi baru 5 sahabat misalnya. Maka sahabat ini yang 5 ini punya taruhlah 10 murid satu sahabat. Berarti ada berapa penghafal Quran yang mengkonfirmasi sekarang? Dan penghafalan itu metodenya metode bertemu Kak. Ya, saya punya ijazah satu orang di Jawa Barat, di Jawa Timur yang punya ijazah pertemuannya dengan ahli qiraatnya langsung. Artinya tuh bukan mendengarkan suara dari handphone, bukan, tapi bertemu gurunya untuk belajar qiraatnya, hafalan Qurannya. Jadi ini yang disebut dengan mata rantai atau sanad. Nah, kalau seandainya Quran itu sudah terdistorsi Kak Santi, maka seharusnya kami umat Islam ini nggak sibuk berdebat dengan orang Kristen. Harusnya kami bersibuk dengan berdebat dengan sesama kami Kak. Sebagaimana Kristen terjadi antara internal Kristen, Katolik, Protestan bertengkar tentang Bible. Ya. Tapi apakah Kak Santi pernah mendengarkan di berita manapun di belahan dunia ini ada pertengkaran karena tidak sepakat antara Quran satu dengan Quran lain di Mekah, di mana notabene-nya satu imam berbicara membacakan Quran dengan beragam Quran surah yang dibaca, semua makmumnya sepakat mendengarkan. Jangan bilang iyalah karena mereka nggak berani. Siapa bilang? Ada nggak aturan? Kalau seandainya ini nggak ada, ini hak. Salah katakan salah. Maka inilah bukti kalau Quran tidak pernah terdistorsi. Nah, bagaimana saya membuktikan secara ilmiah lagi? Baik,
Kak Santi dengarkan baik-baik. Di abad ke-8 itu ada namanya Yohanes Damaskus. Artinya di abad ke-7 sudah ada orang yang mulai mengkritisi Quran, dan kemudian ada istilah orientalis. Kami tidak pernah ada istilah untuk orang Islam yang mengkritisi Kristen, itu belum pernah ada. Baru-baru inilah adanya kristolog. Ya, dulu sudah ada namanya orientalis. Dan Kak Santi tahu nggak orientalis itu? Orientalis itu adalah mereka yang belajar secara akademik tentang Quran. Bahkan mereka mampu menerjemahkan Quran. Salah satu orangnya adalah terjemahannya yang dipakai sampai detik ini adalah Kamus Al-Munjid. Itu penulisnya adalah Louis Ma'aluf, seorang Katolik. Artinya Kak, terbuka Quran ini untuk diteliti dan diselidiki oleh orang Kristen yang bahkan berilmu paham Quran, paham bahasa Arab. Ada salah satu lagi orang Buddha bernama Izutsuto Shihiko. Bahkan dia juga punya kamus tentang Quran karena dia bisa bahasa Arab juga. Artinya bahasa Arab itu bukan cuma milik kami. Nah, pernah nggak Kak Santi mendengarkan informasi dari dunia apologetik atau dunia debat lintas agama yang pernah membuktikan Quran itu pernah terdistorsi? Seharusnya ada Kak Santi. Karena apa? Islam juga punya aliran-aliran sempalan yang coba menyerang orang Sunni. Sesiah-siahnya Syiah, belum pernah kita dengarkan Syiah mampu meruntuhkan Quran Sunni itu terdistorsi. Nggak ada Kak. Tidak pernah ada. Ini bukti kalau nggak ada yang mampu mencapai tahap untuk menunjukkan bahwa Quran pernah terdistorsi. Bagaimana dengan Bible? Bart Ehrman, Jonathan Purnomo, Martin Luther mengatakan bahwa surat Yakobus itu surat jeram atau surat yang tidak bisa dipercaya. Itu bukti kalau orang-orang Kristen sendiri meragukan kitabnya. Oke, Uni paham. Iya, saya nangkap Uni, saya nangkap. Kalau mungkin Uni bilang tadi Alkitab banyak terdistorsi, yang saya pahami mungkin sampai hari ini denom yang bermunculan banyak, tapi masih menggunakan Alkitab yang sama. Itu yang saya pahami. Jadi bukan membuat Alkitab baru. Nah, untuk yang tadi kitab suci yang kita bahas akurasinya, kita kan tadi Uni berbicara seputaran kuasa manusia, kekuatan manusia dan kecerdasan manusia untuk menjadikan dia satu buku ontologinya gitu ya, kumpulan semuanya itu kan manusia tadi semua yang kita bahas. Nah, saya mau pastikan gitu, bagaimana kekuatan manusia ini bisa sempurna dalam memastikan itu semua sesuai begitu Uni, baik itu Al-Quran maupun Alkitab gitu. Sementara kita manusia kan hakikatnya penuh dengan kekurangan. Kalau itu sempurna berarti kita sudah setara juga seperti Tuhan gitu. Karena saya percaya Uni, selama sesuatu yang ada di dunia itu belum sempurna. Jadi saya pun berani juga mengatakan Alkitab saya juga bisa jadi juga ada kekurangannya. Begitu, tapi bukan berarti saya akan menghujat kitab itu begitu Uni. Itu dari saya Uni. Oke, baik. Ini bagus lagi nih. Ini saya akan mengeluarkan salah satu karya ilmiah ya, bukan karya ilmiah dalam artian jurnal. Saya akan membuat sebuah metodologi. Bagaimana cara kita menyandarkan bahwa kitab suci ini betul-betul terjaga, sementara manusia itu punya kekurangan, betul nggak? Betul. Nah, Kak Santi pernah tahu istilah taksonomi Bloom nggak? Ya. Taksonomi Bloom ini kalau Kak Santi lihat dalam dunia pendidikan, ini adalah teori yang dirumuskan oleh para ahli untuk menentukan kemampuan manusia secara naturnya. Dan ternyata Kak Santi, kemampuan paling dasar manusia, maksudnya apa? Nggak ada yang nggak mampu, semua pasti mampu, hanya mau dan tidak mau saja. Ternyata kemampuan dasar yang paling rendah dari manusia itu adalah menghafal. Iya. Artinya apa Kak Santi? Kita ini telah disetting oleh Tuhan mudah menghafal. Tapi kemampuan yang paling sederhana itu juga yang paling tidak dipilih oleh manusia. Itulah kenapa mereka tidak menghafalkan kitab sucinya. Padahal itu adalah kemampuan dasar kita. Jadi kemampuan yang sangat mudah dilakukan. Itu kenapa Kak Santi kalau melihat kami itu ada musabaqah MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Atau kami ada acara-acara untuk mempertontonkan bacaan Quran. Kenapa di situ pesertanya banyak anak kecil? Iya. Bahkan mohon maaf Kak Santi pernah nggak nonton ada hafiz Quran dalam sebuah TV itu, Masya Allah, namanya Najah, salah satu anak muslim yang menghafalkan Quran
Dan Kak Santi tahu tidak, dia memiliki masalah pada otaknya, ada kemampuannya yang kurang diberikan oleh Allah, bahkan dia pun mampu menghafalkan Quran. Iya. Kalau kita bicara kekurangan, inilah dia, verifikasi by verifikasi. Di dalam sistem sistem sanad Quran itu Kak Santi, itu ada istilahnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Kalau saya kasih tahu ke Kak Santi begini, kita sama-sama ke tahun 87, Nandar, Bang Loding, saya pastikan 13.000 yang menonton ini, kalau saya nyanyikan lagu ini, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Saya yakin pasti semua bisa melanjutkan nyanyian itu. Kenapa? Semua menghafalkan. Maka kalau saya menyanyi kemudian saya bilang, balonku ada 1 rupa-rupa warnanya, semua orang akan berontak. Salah itu. Salah. Kenapa? Saya nggak bisa merubahnya karena dia mutawatir, dia populer, orang sudah menghafalkannya. Maka sulit bagi saya merubahnya kemudian. Itu yang terjadi pada Quran, Kak. Generasi ketiga orang menghafalkannya banyak. Bagaimana generasi keempat mau merubah? Kenapa? Emang generasi ketiga mati semua? Tidak. Jadi inilah secara rasional Quran terjaga by hafalan, dan bahkan bukan hanya hafalan. Satu-satunya kitab suci yang memiliki manuskrip di abad pertama itu hanya Quran, enggak? Karena kalau Bible itu di abad keempat. Dan manuskripnya itu masih ada di Birmingham, di museum yang dipegang kendalinya oleh non-muslim di Inggris. Kalau museum Topkapi, iya, ada yang kurang lebih sampai 99% kelengkapannya itu. Ada manuskripnya. Nah, kalau memang ada distorsi, tentu itu sudah menjadi kajian para ahli, menunjukkan bahwa Quran ini tidak benar. Sudah banyak bermunculan apologet-apologet Kristen, David Wood, Christian Prince, atau Munim Shiri. Tentulah itu menjadi kajian populer mereka, membuktikan Quran ini bukan firman ilahi yang sudah terdistorsi. Tapi setiap mereka mengeluarkan statement dan tuduhan, pasti bisa ditemukan silap mereka dan bisa kita bantah secara ilmiah. Saya sudah menjelaskan kepada Kak Santi by ilmiah, secara rasional, secara psikologi, bahwa mustahil Quran ini bisa terdistorsi sebagaimana yang terjadi di pada kitab lain. Nah, sekarang kita buktikan begini Kak Santi, ya. Saya tunjukkan metode kecil saja. Saya bacakan kepada Yonatan Nandar nih, dan Bang Loding ada di sini. Ya, tolong disimak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Gimana Nandar? Benar atau tidak? Salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan ditertawakan sama Bang Loding. Dan bahkan bukan cuman pronunciation atau vokalnya, panjang pendeknya kalau saya salah akan dikoreksi oleh para netizen. Pasti itu Kak. Saya pernah melakukan hal itu. Hafalan Quran saya di depan publik, banyak yang merespon, "Uni, panjang pendek salah." Pas saya cek, salah. Bagaimana ada orang yang mampu merubah Quran, Kak? Orang verifikasinya banyak, verifikatornya banyak. Bagaimana merubah-rubah Quran gitu loh? Nggak bisa, sulit. Ya. Itu caranya membuktikan bahwa Quran itu sempurna. Berarti bisa dipastikan itu Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan Yes. dan sempurna ya Uni ya. Sempurna gitu Betul. ya, tidak ada sedikit pun perubahan dari manuskrip awal yang asli. Nah, ada rahasia Quran lagi Kak. Quran itu adalah kitab suci yang membuat klaim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia men-challenge semua orang yang meragukannya. Maka dalam Quran dikatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kata Allah gini, siapa yang ragu kepada apa yang diturunkan kepada abdi kami yaitu Muhammad, buatlah semisal Quran. Kalau buatan manusia tentu bisa ditiru dong Kak. Nah, saya masuk kepada literasi nih. Tadi yang saya sudah janjikan literasi nih, ya. Tadi saya sudah janjikan. Ini adalah buku dari seorang Katolik bernama Ramadhani, dan dia adalah seorang scholar Katolik Kak. Ini Kakak boleh cari bukunya, Kakak silakan baca. Metodologi kanonisasi Bible ada di sini. Bagaimana kemudian Bible itu ada tiruan-tiruannya atau apokrifnya. Ini bukunya Kak. Kakak cari di sini, Menguak Injil-Injil Rahasia, Desi Ramadhani. Kalau nggak salah Yonatan Nandar punya buku ini. Ya, saya di halaman 26 Kak.
Ya, di halaman 26. Kakak baca dari sini, Kak. Saya tunjukkan kepada Kakak. Ini ya, kita baca di sini. Ini, Kak. Silakan Kakak perhatikan ini. Dalam perjalanan sejarah, tulisan-tulisan itu melewati proses yang kurang lebih alamiah di dalam penggunaannya di kalangan gereja awal. Melalui pertemuan-pertemuan iman atau dalam perayaan-perayaan liturgi, orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman mereka ketika itu dan mana yang tidak. Proses seleksi bahan secara alamiah ini berjalan seiring juga dengan proses seleksi yang dilakukan oleh para pemimpin gereja. Artinya, Kak, kitab yang Kakak pegang sekarang ini adalah hasil seleksi dari pemimpin gereja. Mana yang dirasa cocok untuk doktrin agamanya, maka itulah yang dianggap sebagai firman ilahi. Tulisan yang dialami sebagai tulisan mengembangkan iman akan terus digunakan. Nah, ini dia. Jadi imannya dulu dibangun, baru pendukungnya dicarikan. Ketika sesuai dengan doktrinnya, maka itu dikatakan firman Tuhan. Tulisan yang dialami sebagai tulisan yang mengembangkan iman akan terus digunakan, disalin dan disebarluaskan. Sebaliknya, tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan langsung diapokrifa. Itu kenapa ada yang namanya apokrifa atau Injil palsu atau Injil yang dibuang. Kalau karangan manusia tentulah mudah ditiru, tapi kalau karya Tuhan tidak ada yang bisa menirunya. Itu kenapa Quran menantang. Kalau kalian ragu dengan Quran, buatlah semisal Quran. Pertanyaannya, apakah sudah pernah ada ditemukan Quran palsu? Tidak pernah. Begitu, Kak. Ya, saya nangkap dari ini. Mungkin dari Pak Sangkal bisa bantu, Pak, bagaimana cara memastikan kalau kitab suci kita juga itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak terdistorsi juga? Boleh, boleh. Jadi kita Alkitab itu ya tetap secara spiritual ya. Karena Alkitab ini kan menulis bagaimana relasi manusia dengan Tuhan ya. Jadi yang paling jelas di Alkitab itu bagaimana apa yang seperti yang tertulis di kitab Injil, bahwa karunia-karunia yang diturunkan lewat kasih karunia Yesus yang mati di kayu salib, seperti nubuatan, mujizat dan penglihatan, itu masih terjaga sampai hari ini. Jadi bagaimana orang-orang yang sakit oleh kutub hukum Taurat seperti di Ulangan 28 ayat 16 didoakan dengan bilur-bilur darah Yesus disembuhkan. Jadi ini fakta spiritual sebenarnya. Jadi kalau Uni tadi mengatakan bagaimana Alkitab itu bisa dihafal oleh anak-anak kecil dan semua narasi-narasinya melalui bahasa pendek ataupun bahasa panjang, itu terjaga. Artinya saya rasa kedua belah kitab mempunyai bukti yang memang sama-sama bisa dibuktikan ya. Baik itu secara Alkitab lebih sering dia cenderung ke spiritualnya ya. Tetapi kalau Al-Quran dia bisa kita pahami bagaimana anak-anak kecil ya bisa dihafal itu ya. Itu saya rasa cukup juga membuktikan menurut saya. Jadi semua bahasa itu sama. Dan seperti tadi Uni membaca ya, berbahasanya lain, Nandor katakan itu salah gitu ya. Itu luar biasa sebenarnya. Saya rasa buat saya sih is okay, nggak apa-apa, is okay. Lalu mengapa Pak kita di Kristen tidak ada yang bisa menghafal Alkitab seperti yang dilakukan beberapa dari umat Muslim? Iya. Jadi di dalam umat Kristen itu memang kan kita tidak ada perintah untuk menghafal, tetapi menjadi pelaku firman, Bu Santi ya. Di mana Roh Kudus diam di dalam kita akan melakukan firman, penggenapan firman kita lebih cenderung. Jadi berbeda, sedikit berbeda, karena Roh Kudus yang diutus mengajarkan segala sesuatu dan mengatakan segala sesuatu. Jadi memang tiap-tiap nabi berbeda-beda kalau menurut saya. Ada konteks yang berbeda dalam konteks pengamalan syariatnya dan lain sebagainya. Begitu. Saya rasa menurut saya seperti itu. Jadi di zaman Musa dia lebih cenderung melakukan perintah Tuhan itu secara tekstual.
gitu ya. Mereka melakukan sesuai dengan urutan firman Tuhan yang ada di hukum Taurat secara harafiah ya. Mereka melakukannya. Tetapi di dalam Injil lebih cenderung dia melakukan dengan roh begitu. Karena kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Begitu. Jadi kita harus hidup di dalam roh itu. Nah, Jadi artinya tidak wajib ya Pak ya, umat Kristen menghafal itu. Iya begitu. Dan tidak disuruh. Tidak ada perintahnya. Kamu, Bu Santi boleh cari, tidak ada perintahnya untuk Tidak menghafal. ada ya. Pak Sangkal ini, maaf Bang Loding pendeta ya? Pak Sangkal pendeta kan? Bukan. Beliau Kenapa ini- jemaat biasa aja? Beliau ini kayaknya pembelajar firman Tuhan juga. Ya pokoknya sekelas dengan pendeta lah. Oh, Karena terakhir berdiskusi sama saya itu, ya dia agak miring ke kiri tapi tidak terlalu miring sekali. Agak lurus. Nanti ke kanan gini. Loading ini. Loading. Maksudnya di tengah gitu. iya, Pak Sangkal suka miring-miring ya. Saya mau lihat mukanya Pak Sangkal gitu loh. Nggak pede. Aku nggak pede lihat kacamata Nandar itu. Pinjam dong. Iya, karena tadi agak tegang sekali, mungkin agak rileks gitu. Berarti Pak Sangkal ini bukan pendeta, tapi sangat menguasai juga Alkitab ya, Pak Bukan ya? sangat. Bukan. Sedikit menguasai. Bukan sangat. Oh, merendah Bapaknya. Cuma boleh saya masuk sedikit? Saya masuk sedikit saja Uni. Bang Nandar ya, izin sedikit. Tadi saya tidak setuju dengan apa pernyataan Pak Sangkal tadi bahwa tidak ada perintah kewajiban untuk menghafal firman Tuhan. Kan ingat, di Matius 4 nomor 4 itu manusia bukan hidup dari roti saja melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Bagaimana kalau kita tidak, apa maksud dari ayat itu? Berarti jikalau fisik kita lemah, maka kita butuh makan roti, beras. Tapi kalau iman kita lemah, maka kita harus dimakankan dengan firman Tuhan. Bagaimana Anda tidak mau menghafal? Bagaimana iman Anda bisa kuat kalau Anda tidak menghafal? Karena kita punya tubuh. Jika tubuh kita lemah, maka kita makan nasi sama minum air. Tapi jikalau kita iman lemah, apa konsumsinya iman? Yaitu firman Tuhan. Nah, kenapa tidak bisa menghafal, Bu? Ya. Kalau bisa menghafal, saya yakin ibu sendiri kalau ibu punya anak, ibu tidak akan kasih hafal Bible. Karena berapa banyak ayat-ayat yang ekstrim di dalam itu. Kalau kita mau menghafal tuh. Begitu Ibu. Memang tidak bisa, Bu. Sangat Bapak pendeta ini tahu, makanya dia mulai menghindar itu karena tidak bisa, Bu. Contoh di Yeskiel sama Amsal itu sangat berbahaya kalau dihafal oleh anak kecil, Bu. Itu sangat ekstrim sekali. Maksudnya Nah, coba berbau kata-kata di antaranya seksual itu kalau gitu ya. dihafal. Soalnya itu kalau dihafal tiba-tiba anak misalnya anak umur 15 tahun. Kita punya anak sendiri. Ibu-ibu ini maksudnya apa? Coba. Pantas nggak kita menjelaskan itu? Pantas nggak kita bagaimana cara kita menjelaskan seperti itu coba? Bagaimana Oke. caranya itu? Oke, Nah mungkin itu saya yang merespon. saya bingung. Saya Silakan. merespon dulu Bang Loding ya. Dari apa tadi Matius ya yang Abang bilang tadi ya? Matius 4 Sebenarnya ayat banyak Matius ayatnya 4. Kak. Enggak, Iya. sebenarnya perintah untuk menghafal tuh banyak dalam Bible. Cuman Pak Sangkal mungkin belum baca. Nanti saya kasih ada 4 ayat Boleh. perintah indikasi bahwa harus menghafal itu ada. Tapi Kakak Santi dulu aja. Saya bacakan aja nanti. Nanti setelah ini mungkin saya mau coba ke Bang Nandar karena biar kita kasih juga saya Ya, mau kasih kesempatan ya Nandar. belum apa tadi saya mau dengar kan di sini kalau disebut tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saya tidak menangkap ini yang artinya harus wajib dihafal gitu ya. Yang saya tangkap adalah bagaimana kita harus mengimani firman itu sebagai makanan rohani. Itu mungkin yang saya tangkap dari ayat ini. Nah, soal tadi menghafal, saya juga tertarik, Bang, gitu, masalah menghafal ini. Untuk sekarang ini, tahun 2026, seberapa pentingkah kita disuruh untuk menghafal kitab suci, beserta mungkin artinya, dan itu apakah memang disuruh sama Tuhan gitu loh. Ini juga bagi saya agak menentang, tidak merujuk ke salah satu agama. Karena sini saya netral gitu. Nah mungkin dari Bang Nandar, untuk sekarang seberapa penting itu masih dijalankan tradisi itu gitu, dan apa urgensinya harus melakukan itu?
Silakan, Sebelum Bang Nandar Nandar. jawab, saya kasih dalil kalau di Bible disuruh menghafal Bible ya. Kak Santi buka, dicatat ayatnya, nanti Kak Santi pelajari sendiri. Ada 4 ayat. Yang pertama Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku Mazmur? menyimpan, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimana cara kita tidak menghafal? Kalau kita menyimpan dalam hati itu ya berupa hafalan. Kemudian nih, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya. Itu mendorong untuk menghafalkan. Yosua pasal 1 nomor 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana kita nggak mungkin menghafal? Ya, Amsal pasal 7 nomor 1 sampai 3. Simpanlah perintahku, ikatkanlah pada jari-jarimu, dan ingat di mana ditulis? Tuliskanlah pada loh hatimu. Itu perintah menghafal yang saya dapatkan terindikasi begitu. Silakan Kak dengan Anda. Ya, maaf ya, justru kalau di Alkitab itu menghafal itu suatu perbuatan yang kurang bagus ya. Justru saya kasih ayatnya ya. Hafalan ya di Yesaya. Karena kami memang disuruh untuk menjadi pelaku firman, bukan untuk menghafal. Jadi kita buka Yesaya 29 Bentar Pak, ayat sebelum 13. Bapak, saya tahu ayat itu. Sebelum itu gini Pak, ini sama aja mengatakan begini. Kami sebenarnya harus berbuat baik, tapi kami nggak tahu hukum apa yang harus kami lakukan yang perbuatan baik itu. Sama seperti itu sih Pak. Jadi kalau kita hanya ngeklaim, kembali lagi saya katakan, hanya mengklaim itu kita bisa aja. Kami harus berbuat baik lah. Semua agama juga mengajarkan begitu. Kami juga harus berbuat baik, bukan berarti kami hanya menghafal aja. Kami menghafal itu untuk salah satu penjagaan terhadap Quran, karena tema kita adalah penjagaan transmisi kitab suci. Jadi Ya, saya bukan tidak berarti membantah Bu. Saya tidak membantah di ajaran Anda menghafal itu. Saya nggak batalkan. Saya jempol tadi. di kan. dalam Saya Bible katakan kata jempol, Bapak ya. bahwa menghafal itu perbuatan yang tidak baik. Silakan, Iya, Pak. di Bible aja gitu. Kalau di Al-Quran sih, saya justru tadi cap jempol gitu loh. Al-Quran itu dihafal sama Ya, silakan, anak kecil silakan. juga luar biasa ya, gitu. Tapi di Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi artinya kekristenan itu memang diajarkan untuk menjadi pelaku. Artinya Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Makanya bukan aku lagi yang melakukan, tetapi Roh yang diam di dalam aku, begitu kira-kira. Jadi saya juga mengasih apresiasi ya, luar biasa ya buat teman-teman Islam yang bisa menghafal. Kebetulan anak saya sekolah hafiz Bu, Uniripa. Jadi ada 2 orang anak saya sekolah hafiz di pondok pesantren, sekarang udah tingkat kelas 2 SMA atau N1 kelas 1 SMA. Jadi ya saya dukung mereka, walaupun saya Kristen, saya dukung mereka, begitu. Tapi saya harus menanggapi saya itu Pak, karena kalau nggak ditanggapi nanti jadi Silakan, nggak bias. apa-apa. Bapak kan jelas membaca di situ. Yang dibenci Tuhan itu bukan menghafal firman Tuhan Pak, tapi mengajarkan ajaran hafalan dari manusia. Coba Bapak baca lagi ayatnya. Coba Bapak baca lagi sekali lagi. Saya baca Yang ya. dimarahi Tuhan itu adalah ketika mengajarkan ajaran hafalan yang adalah ajaran manusia Pak, bukan firman Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yes. Artinya Nah, tidak ada kata Tuhan disuruh menghafal. Jadi kalaupun di agama Kristen memang tidak ada itu perintah disuruh begitu, menghafal. tapi jangan disimpulkan. Sorry, saya tidak sepakatnya ketika ayat itu disimpulkan bahwa menghafal itu dilarang dalam Bible. Itu enggak sama sekali. Yang dilarang itu adalah menghafalkan ajaran manusia. Itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Jadi jangan disimpulkan bahwa itu maksudnya kalian nggak boleh menghafalkan Bible, atau orang Yahudi tidak menghafal. Karena apa? Yahudi sendiri punya Torah CBLP alias Torah lisan. Iya. Nah, ini kaitannya dengan Nandar. Silakan Nandar. Bu, ini gini saya meluruskan juga. Pak Sangkal, saya ya dari tadi Pak Sangkal terus. Saya menjawab pertanyaan Kak Santi. Iya. Di tangan saya Kak Santi itu ada 3 Bible dan masing-masing sekte Kristen menganggap inilah versi aslinya.
Ya, Bang Loding bisa besarkan aku ya. Yang pertama adalah bahasa Suryani, yaitu bahasa Aramaik. Nah ini, Aramaik ya, ya Aramaik. Nah, mohon maaf mana tuh? Nah, namanya Injil Pesita. Ya, jadi orang Kristen ini meyakini, sebagian denom ini meyakini bahwa Injil yang diterima atau Injil yang diajarkan oleh Yesua itu berbahasa Aramaik, namanya Injil Pesita. Kemudian mayoritas Kristen mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu bukan bahasa gini. Perjanjian Baru itu originalnya teksnya adalah bahasa Yunani, padahal Yesus tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang diakui oleh Kristen kebanyakan. The Greek New Testament. The Greek New Testament itu adalah terjemahan dari apa yang diucapkan oleh Yesus di dalam bahasa Suryani atau Aramaik. Nah ini yang digunakan oleh mayoritas Kristen dan ini pun tidak dipakai. Ini berbahasa Yunani. Ya. Nah ini berbahasa Yunani teman-teman ya. Contoh saya kasih contoh Matius 1 ayat 1. Mana nih? Nah ini contoh Matius 1 ayat 1. Bentar ya, ngeblur. Oke, ngeblur nih. Biblos Genesios Iso Kristo. Ternyata namanya bukan Yesus tapi ya Iso di sini. Nah, ini yang kedua, bahasa Yunani. Yang ketiga, saya juga punya Bible bahasa Ibrani. Ini yang digunakan oleh orang Kristen di Ibrani. Orang Kristen di Ibrani itu tidak menggunakan Kristen terjemahan Indonesia, Inggris, tetapi menggunakannya apa? Habrit Hadassah. Saya yakin orang Kristen yang nonton paling nggak punya Bible seperti yang saya punya, karena saya belinya ini dari Israel. Tuh, ya ini adalah gospel. Sebentar ya, ngeblur ya. Nah ini nih. Habsorah Hakdosah Alfi Matai. Saya bacakan ya. Shefer Toldot Yeshua Hamashiach Ben David Ben Abraham. Nah ini. Jadi kenapa Bible tidak bisa dihafal? Ya bingung, mau dihafal yang mana? Yang Aramaik, yang Yunani, atau yang Ibrani? Sementara kalau mau disuruh hafal Ibrani, Kristen mayoritas di Indonesia, di muka bumi, bisa nggak bahasa Ibrani? Nggak bisa. Kemudian, kalau Kristen yang versi Yunani, bisa nggak Kristen Yunani, orang Indonesia menghafal kitab dalam bahasa Yunani? Bahkan saya yakin, orang Kristen yang nonton ini, nggak tahu kalau Perjanjian Baru bahasa aslinya Yunani. Apalagi bahasa Aramaik. Nih, ini bahasa Aramaik nih. Kristen bisa apa? Enggak menghafalkan Aramaik. Nih saya contohkan huruf Aramaik seperti apa. Bentar ya. Syriak. Gara-gara original teks pasangkal hilang loh. Jangan di Loh, pasangkal. Aduh, pasangkal. Saya nggak jarak pasangkal loh ya. Saya hanya menjawab pertanyaan Kasanti ya. Nih Kasanti. Nah, ini yang saya perlihatkan ke Santi ini adalah Pesita Bible, ya. Saya bacakan dan hurufnya seperti huruf Arab tapi bukan Arab. Kita buka ini contoh, ini Matius 1 nih. Nah, ini. Sabar. Ya, hurufnya orang Islam akan lebih dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mesia dan kepada Bang Milo yang sudah mengkursuskan saya 1 juta rupiah 12 kali pertemuan. Alhamdulillah saya sudah bisa baca. Nih saya bacakan ya. Matai Olap, Matius pasal 1. Kesobo zili zuzeh da Iso Mesiho. Namanya Iso, bukan Yesus. Iso Mesiho, brehda David, brehda Frohom. Jadi, kenapa Alkitab tidak bisa dihafal? Karena belum ada konsensus bahasa apa yang digunakan oleh Yesus, Aramaik. Tapi Kristen menggunakan bahasa Yunani. Yesus hanya bisa 2 bahasa, Ibrani dan Aramaik. Kalau kita cari di dalam original teks, tidak pernah Yesus menggunakan bahasa Yunani. Tapi Kristen Perjanjian Baru aslinya Yunani. Kok bisa? Kontradiksi. Terakhir dari saya. Lalu, apa urgensi menghafal? Urgensi menghafal adalah, saya sering membuat analogi dan perumpamaan seperti ini. Contoh. Seandainya semua dunia ini blackout, ya seandainya blackout terjadi di muka bumi, HP sudah nggak ada baterai, laptop semua nggak ada baterai, dan katakanlah semua kertas hilang,
maka semua agama tidak akan ada lagi kitab suci. Kenapa? Karena semua agama di muka bumi itu menggunakan manuskrip, menggunakan kertas. Hanya Islamlah yang menggunakan human software. Jadi kalau kertas Quran hilang, maka Al-Quran terjaga di dalam hati umat Islam yang beriman. Bahkan yang hafal Quran bukan hanya ratusan, tetapi puluhan, mungkin bahkan ratusan juta yang hafal Quran di seluruh dunia. Itulah urgensi daripada menghafal. Sebagaimana tadi Uniripa sudah menyampaikan, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kalau kita ganti balonku ada 2, pasti kita anak 90-an bilang, mana ada balonnya 2, 5. Tapi Bible, kalau saya ganti, ini sebetulnya dalam Bible ini banyaklah ayat-ayat antara Bible yang ini dengan Bible yang ini, Kasanti, dengan Bible yang ini, itu perubahannya banyak banget. Bahkan Kayanti bisa melihat Kasanti, mohon maaf, bisa melihat perdebatan saya dengan Bang Ardiansah versus Rudi Yohanes dan Samuel Sihaan di Surabaya. Saya membahas tentang kitab mana yang suci. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Loding, Uniripa ini guru saya. Ya, saya muridnya Uniripa. Terima kasih. Siap. Makasih Bang Nandar. Paham ya, Kasanti ya? Berkah selalu. Silakan Saling dikecilkan layar belajar. saya. Kami saling belajar Kak Santi ya. Saya belajar juga ke Bang Loding dan juga ke Yonatan Nanda. Jadi kami ini sebenarnya teman sekelas, bukan guru dan murid, teman sekelas kami sebenarnya. Cuman Nanda aja merendah gitu. Gitu Kak Santi. Iya. Saya masuk akal banget tadi jawaban dari Bang Nandar. Alhamdulillah. Iya, karena Allah yahdi. saya juga mengatakan itu bukan berarti Allahu saya yahdik. tidak menghargai, karena menghafal itu bukan pekerjaan yang sulit, itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi itu suatu bisa dibilang juga hal yang mukjizat gitu ya. Nah, sementara kan ya. Mungkin tadi Kak Santi kan pengen ngobrol sama Pak Zek nih. Izin ya. Ini tadi yang pertama. Yang mana? Kalau nggak salah ya Bang. Oh iya. Bener nggak Bang Loding? Iya, dia. Ya Bukan boleh, ya? boleh. Oh iya. boleh, Silakan boleh. Karena lanjut. Pak Sangkal udah turun kan, Pak Sangkal tadi pergi. Iya. Iya. Ya tadi Pak Sangkal turun, ini yang naik Pak Singkil. Yang naik Pak Singkil. Ya, kau kawan kamu jangan turunkan saya ya. Halo Bang Jack. Naik saja. Ya, ya. Gini. Ya. Saya mau ngomong dulu masalah tadi si Nandar ngomong kalau misal andai kata dunia ini On cam dulu, on cam. Ada perjanjian kekal, tolong hargai. Silakan. Oke. Sebentar. Sebentar. Bu Santi yang kontrol ya, Bu Santi ya. Kalau kami bertiga kontrol lebih tambah parah daripada Bu Santi yang kontrol. Silakan. Saya coba. Makasih Bang Loding. Siap, baju dulu bentar. Kalian yang fair Kan, dong. saya bilang, Jangan dia kalau tendang-tendang tidak saya. mungkin pasti telanjang. Inilah kelebihannya itu. Ya, saya kan di kamar, gimana sih? Rambut. Kamar saya mau telanjang bulat itu urusan saya lah. Oke, saya narasi dulu sebentar dikit ya. Tadi si Nandar bilang kalau blackout itu gimana? Orang Islam doang yang bisa ngerti ingat ayatnya. Salah. Anda kalau suruh saya khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang buta, semua saya tahu. Tapi saya nggak perlu hafal secara detail komanya, titiknya, huruf, nggak perlu. Karena pelajar menghafal itu pelajar anak SD. Makanya orang Kristen itu lebih mengutamakan ketika kamu tahu cerita itu, perikop misalnya, Yesus memberi 5.000 orang laki-laki. Dari cerita itu maknanya apa yang bisa diambil? Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Artinya di tengah masalah apapun, kita mesti bisa mengucap syukur. Itu maksudnya. Bukan menghafal dikit. Buat apa? Makanya saya bilang, saya tentang banget. Itu nggak masuk akal. Kalau kamu Saya yang bilang, jawab ya. Izin Nandar ya. Tunggu, Terlalu tunggu. dulu. Ya, memang harus Uni yang jawab. Silakan nih. dari tadi kau framing nggak pukul lagu sama saya, bilang Yesus kesurupan lah segala macem.
Saya Nggak nggak usah ngomong gitu. curhat. Malu sama Kak Santi dong. curhat? Semua yang naik ke sini beretitut semua. Datang-datang Jangan marah-marah. tunjukkan Silakan nih, jawab kalau nih. Wanes itu. Kau yang nggak punya Ya, etika ini dari ya. tadi. Kau diam. Kok saya diam? Tanya Kak Santi. Saya Kau diam, beretika saya nggak Kak ngomong. Santi Kau dari diam, tadi saya Kak? ngomong. Kau diam, saya Apa? ngomong. Jangan Silakan, Kak diturunkan ya Santi. Bang Loding. Bang Loding jangan diturunkan ya. Bang Jacknya Iya. jangan diturunkan. Ya, Nggak apa-apa. baru nggak apa-apa. pintar kamu begitu, biar kamu ngerti. Dan Iya. jangan dipengaruhi. Ya, dari tadi saya diskusi Saya dengan ngomong Kak dulu, Santi, kau tidak diam ada yang dulu. saling Kau diam gini dulu. bro. Kita Kau kasih diam dulu dulu. Bang Jack Jangan guna. berbicara Uni. Kita Kau kasih diam dulu Bang Oke, Jack. silakan silakan. Ya. Silakan Iya, Bang Jack. tapi silakan. attitude-nya diperbaiki Jack. Nggak masalah, Apalagi nggak masalah Uni. Nggak masalah. Oke, siap-siap Kak Santi. Baik, kalau Kak Santi sudah kontrol Terima kasih. sama seperti Iya. Bang Oding, Kak Santi Iya. yang kontrol. Kalau kami Kita nggak kasih bisa. sama Bang Jack karena dia baru nanti naik. kau atur sama saya, kau debat berdua sama saya. Iya, silakan silakan. Ya. Iya, nanti saya jawab. Kalau kau Ya, menang, biar Kak Santi aku kasih melihat. paus Nggak kau. apa-apa, biar Serius Kak aku Santi ngomong melihat sama kamu. bagaimana kalian. Ya, silakan, Ya. silakan. Prinsipnya kau saya udah tahu. Dengar baik ya. Mai ku tentang. Kalau kau tanya sama saya isi Alkitab, ku tahu isinya apa. Cerita dari Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ku bisa tahu. Tapi ku nggak perlu tahu hafal sedikit demi sedikit. Ku tahu maknanya yang penting, artinya yang penting. Buat apa sekarang kau bilang pinter? Kau bisa Aramaik, kau bisa Israel, Ibrani, kau bisa Yunani. Mau nggak ku tes sekarang? Ku tes sekarang mau? Kau tahu artinya gak bahasa Yunani atau Ibrani? Mau ku tes? Kau jawab. Boleh Ku Bang kasih Nandar? tulisan mau. Berani gak, Nandar? Gak. Kan saya nggak bilang bahasa Ibrani bisa. Kan kau bilang pintar bahasa Ibrani bisa. Enggak, aku nggak pinter. Tulisan kau maknain nih artinya ya. Mau? Loh, nggak bisa begitu. Kita ngobrol bahasa Ibrani. Kau Kita ngobrol takut bahasa kau. Ibrani, bisa nggak? Ini Makanya apa nih dengan sih? Santi ya, Nah, kau itu dengar siapa ya? sih ini? Orang sebenarnya cuma bisa baca doang. Nggak apa-apa, nggak Kalau apa. Biar aku biar Kak belajar Santi baca melihat sebenarnya Nandar. bisa. Nandar. Justru dengan begini biar Kak Santi melihat Nah, perbandingan betul. bagaimana akhlak Muslim dengan akhlaknya orang Kristen gitu. Ya, oh kelihatan akhlakmu kelihatan dari orang tahu siapa kau kok. Kau penghujat kok. Ya, kalau kau berani sekarang, kalau kau berani, kutunjukkan bahasa Yunani, kau baca dan kau maknai arti yang sesungguhnya. Berani?